Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus, linear equation. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, and comment supaya kalian akan secara otomatis diingatkan jika ada materi-materi matematika baru. Terima kasih. Persamaan garis lurus. Persamaan adalah kalimat matematika yang mengandung tanda sama dengan. Artinya kalau persamaan garis lurus itu di tengah-tengah kalimatnya itu ada tanda sama dengan. Nilai yang berada di sebelah kiri sama dengan, besarnya sama dengan nilai yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan. Nilai persamaan itu akan tetap atau tidak berubah jika semua elemen dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Persamaan garis lurus yang paling sederhana adalah Y sama dengan X. Jika kita buatkan tabelnya, maka hasilnya bisa terlihat pada gambar. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya negatif 2. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya negatif 1, dan seterusnya sampai X sama dengan 4, Y-nya pun sama dengan 4. Tabel ini bisa kalian buat, bisa diperpanjang di sebelah kiri di bagian negatifnya, bisa juga diperpanjang di sebelah kanan di bagian positifnya. Kalau gambar dari garis Y sama dengan X itu kita gambar pada koordinat kartesius, maka terlihat sebuah garis yang kita buat berdasarkan titik-titik itu, negatif 2, negatif 2, kemudian negatif 1, negatif 1, dan seterusnya sampai 4,4. Terlihat sebuah garis lurus. Ternyata garis ini membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X? Garis Y sama dengan X adalah garis lurus yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Sekarang kita buat gambar garis Y sama dengan X plus 1. Sebelum kita gambar pada koordinat kartesius, kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Kalau X negatif 2, maka Y negatif 2 ditambah 1. Hasilnya negatif 1. Kalau X-nya negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1 ditambah 1. Sama dengan 0. Dan seterusnya sampai kalau X sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu titik-titik itu kita hubungkan satu sama lainnya sehingga membentuk garis lurus. Berdasarkan gambar dari garis Y sama dengan X, lalu gambar dari garis Y sama dengan X plus 1, kemudian kita gabungkan, ternyata ada hubungan antara garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan X plus 1. Kalau kita amati, ternyata garis Y sama dengan X plus 1 itu sejajar dengan garis Y sama dengan X, dan terletak satu satuan di atasnya. Ini adalah gambar dari garis Y sama dengan X min 1. Sebelum kita gambar ke koordinat kartesius, terlebih dahulu kita buatkan tabelnya seperti proses-proses yang terdahulu. Kalau X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Kalau X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan negatif 1 dikurang 1. Hasilnya negatif 2. Dan seterusnya sampai
X sama dengan 4, maka Y sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu titik-titik itu negatif 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2, 0, negatif 1, 1,0, 2,1, 3,2, dan 4,3 kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah garis lurus yang kita sebut garis Y sama dengan X min 1. Kita lihat sekarang hubungan antara garis Y sama dengan X min 1 dan garis Y sama dengan X. Kalau kita amati secara teliti, ternyata garis Y sama dengan X min 1 itu sejajar dengan garis Y sama dengan X dan terletak satu satuan di bawahnya. Dari gambar-gambar sebelumnya, kemudian hubungan-hubungan sebelumnya, maka disimpulkan kalau ada pertanyaan apakah itu garis Y sama dengan X, maka jawabnya adalah garis Y sama dengan X adalah garis lurus yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Kemudian pertanyaan berikut, apa yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X plus 1? Maka jawabannya adalah garis Y sama dengan X plus 1 adalah garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan X dan terletak satu satuan di atasnya. Kemudian kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X min 1, maka jawabannya adalah garis Y sama dengan X min 1 adalah garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan X dan terletak satu satuan di bawahnya. Sekarang kita bahas tentang gradien atau angka kemiringan garis. Gradien atau angka kemiringan garis adalah angka hasil perbandingan antara sumbu Y dan sumbu X pada setiap titik yang terletak pada garis itu. Gradien itu dilambangkan dengan huruf M kecil. Jadi M kecil sama dengan Y per X. MK itu artinya gradien garis K. ML artinya gradien garis L, dan seterusnya. Lihat gambar garis T pada koordinat kartesius ini. Nilai gradien garis T itu adalah MT Y per X. Karena garis T ini melalui titik pusat dan titik 3,3. Jadi nilai Y-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 3. Karena 3,3 itu artinya X sama dengan 3, Y sama dengan 3. Sehingga MT atau gradien garis T itu adalah Y per X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Ini adalah gambar garis K pada koordinat kartesius. Kalau ada pertanyaan berapakah nilai besarnya MK, maka MK itu Y per X. Karena nilai Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 5, maka MK sama dengan 2 per 5. Nilai gradien garis T pada koordinat kartesius tetapi tidak melalui titik pusat 0,0. Kalau yang melalui titik pusat 0,0, maka M sama dengan Y per X. Nah, untuk yang tidak melalui titik pusat, maka nilai gradiennya itu adalah Y1 dikurang Y2 dibagi X1 dikurang X2. Untuk menentukan X1 Y1 atau X2 Y2, kalian boleh memilih salah satu titik yang ada. Kalau 1, negatif 2 sebagai X1 Y1, maka 4,1 sebagai X2, Y2. Sebaliknya, kalau 4,1 sebagai X1, Y1, maka 1, negatif 2 sebagai X2, Y2. Nilai akhir itu akan tetap sama.
Kalau kita lihat gambar ini, maka Y1-nya itu kita pilih 1 dari 4,1, kemudian Y2-nya kita pilih yang di bawah, negatif 2. Sehingga Y1 dikurang Y2, 1 dikurang negatif 2, hasilnya 3. Kemudian X1 dikurang X2, 4 dikurang 1, hasilnya juga 3. Sehingga gradien garis T 3/3 sama dengan 1. Nilai gradien garis K dalam persamaan garis. Awalnya M sama dengan Y per X, lalu kita ubah atau bisa diubah menjadi Y sama dengan MX. Artinya dalam persamaan garis, misalnya Y sama dengan 2X, maka gradiennya atau M-nya sama dengan 2. Kalau garis itu mempunyai persamaan Y sama dengan negatif 6X, maka gradiennya adalah negatif 6. Sesuai dengan definisi gradien atau angka kemiringan garis, maka bilangan tanpa variabel atau sering disebut konstanta tidak mempengaruhi besarnya gradien suatu garis. Jadi jika ada persamaan garis Y sama dengan 3X plus 9, maka gradien garis besarnya tetap, yaitu 3. Jika persamaan garis belum dalam bentuk Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX min C, maka harus dirubah ke dalam bentuk itu dengan cara memindahkan, mengali, atau membagi. Contoh soal, berapa besar gradien dari 5Y min 10X sama dengan 15? Sebelum mencari gradiennya, langkah awalnya adalah negatif 10X itu kita pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan, sehingga menjadi 5Y sama dengan 10X plus 15. Lalu karena bilangan di depan Y-nya 5, maka seluruh elemen itu dibagi dengan 5, sehingga 5Y dibagi 5 sama dengan Y, 10X dibagi 5 sama dengan 2X, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 2X plus 3, sehingga M-nya sama dengan 2. Contoh soal berikutnya, berapa besar gradien dari negatif 2Y minus 6X sama dengan 12? Seperti tadi langkah awalnya, negatif 6X itu kita pindah ke kanan tanda sama dengan, sehingga berubah menjadi positif 6X. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2Y sama dengan 6X ditambah 12. Lalu karena bilangan di depan Y-nya adalah negatif 2, maka seluruhnya kita bagi dengan negatif 2. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan negatif 3X min 6, gradiennya sama dengan negatif 3. Bisa disimpulkan, yang pertama nilai gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan sebuah titik lain menggunakan rumus M sama dengan Y per X. Kesimpulan yang kedua, nilai M atau gradien garis yang tidak melalui titik pusat 0,0 tetapi melalui dua titik yang berbeda menggunakan rumus M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Yang ketiga, nilai gradien dari persamaan yang menggunakan Y sama dengan MX plus C atau Y sama dengan MX min C, maka nilai gradiennya adalah M. C di situ sebagai konstanta atau bilangan tanpa variabel. Berikutnya adalah nilai gradien garis yang sejajar dengan garis lain itu besarnya sama. Kita lihat pada gambar ini, ada garis Y sama dengan X, lalu garis Y sama dengan X min 1. Garis Y sama dengan X itu gradiennya 1.
sedangkan garis Y sama dengan X min 1, gradiennya juga 1. Ternyata kedua garis ini sejajar, sehingga kalau garis-garis yang sejajar, gradiennya besarnya sama. Garis-garis yang saling tegak lurus satu sama lainnya, maka hasil kali kedua gradiennya sama dengan negatif 1, atau M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Contoh garis K persamaannya Y sama dengan X plus 1, atau MK nya sama dengan 1. Garis L persamaannya Y sama dengan negatif X plus 2, atau ML sama dengan negatif 1. Karena MK dikalikan ML sama dengan negatif 1, maka garis K tegak lurus dengan garis L. Bisa dilihat lebih jelas pada gambar di slide berikutnya. Ini gambar dari garis Y sama dengan X plus 1. Kemudian gambar dari garis Y sama dengan min X plus 2. Ternyata kedua garis itu saling tegak lurus. Kenapa? Karena hasil kali gradien keduanya, MK dikali ML sama dengan negatif 1. Ini adalah gambar garis Y sama dengan 2X min 1 dan garis Y sama dengan min setengah X plus 2. Terlihat bahwa kedua garis ini saling tegak lurus. Kenapa? Karena Y sama dengan 2X min 1 itu gradiennya 2. Lalu Y sama dengan min setengah X plus 2 itu gradiennya min setengah. Kalau kedua gradien itu kita kalikan, maka hasilnya sama dengan negatif 1. Karena memang 2 dikali negatif setengah itu hasilnya adalah negatif 1. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X itu hasilnya adalah 0. Mengapa? Karena gradien itu adalah Y per X. Sementara kalau dia sejajar dengan sumbu X, maka semua nilai Y-nya pada setiap titik itu sama. Sehingga ketika nanti dikurangkan, Y1 dikurang Y2, hasilnya sama dengan 0. Berapapun bilangan yang berada di bawahnya, sehingga nanti hasilnya selalu 0 dibagi bilangan. Menurut kesepakatan, kalau 0 dibagi bilangan itu hasilnya sama dengan 0. Maka gradien, sekali lagi gradien garis yang sejajar dengan sumbu X sama dengan 0. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y hasilnya adalah tak terdefinisi. Kalau garis itu sejajar dengan sumbu Y, maka nilai X-nya di setiap titik selalu sama. Tampak pada gambar garis X sama dengan 3, itu berarti X-nya 3 berapapun titik Y-nya. Berdasarkan rumus M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2, maka M sama dengan 3 min negatif 2 sama dengan 5, 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga hasil akhirnya adalah tak terdefinisi. Hasil tak terdefinisi ini berdasarkan kesepakatan. Sekarang bagaimana membuat persamaan garis lurus? Ada beberapa rumus yang digunakan untuk membuat persamaan garis lurus. Yang pertama adalah rumus membuat persamaan garis lurus jika melalui sebuah titik dengan gradien yang diketahui. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contoh soalnya, buat persamaan garis yang melalui titik 3,1 dengan gradien 4. Jawab, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1.
maka Y min 1 sama dengan 4 kali X min 3. Y min 1 sama dengan 4X min 12. Lalu negatif satunya kita pindah ke kanan sehingga menjadi plus 1. Y sama dengan 4X min 12 plus 1. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 4X min 11. Rumus membuat persamaan garis melalui dua buah titik yang berbeda adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soalnya, buat persamaan garis yang melalui titik 3,1 dan titik 4,5. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka Y min 1 per 5 min 1 sama dengan X min 3 per 4 min 3. Y min 1 per 4 sama dengan X min 3 per 1. Lalu kita kali silang. 1 kita kalikan dengan Y min 1, 4 kita kalikan dengan X min 3. Sehingga Y min 1 sama dengan 4X min 12. Lalu negatif 1 itu kita pindah ke kanan jadi positif 1. Y sama dengan 4X min 12 plus 1. Dan hasil akhirnya adalah Y sama dengan 4X min 11. Jadi Y sama dengan 4X min 11 itu adalah garis lurus yang melalui titik 3,1 dan titik 4,5. Rumus untuk membuat persamaan garis yang sejajar dengan garis lain itu tetap sama dengan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien diketahui. Kita ambil contoh soal, buat persamaan garis yang melalui titik 2,7 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 5X min 8. Pertama kita cari dulu gradien dari garis Y sama dengan 5X min 8. Ternyata gradiennya 5. Nah, gradien 5 ini digunakan untuk membuat persamaan garis yang melalui titik 2,7. Kenapa? Karena kalau sejajar gradiennya sama, sehingga Y min 7 sama dengan 5 kali X min 2. Y min 7 sama dengan 5X min 10. Min 7 kita pindah ke kanan jadi plus 7. Jadi Y sama dengan 5X min 10 plus 7. Sehingga persamaan garis yang diminta adalah Y sama dengan 5X min 3. Rumus untuk membuat persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Langsung ke contoh soal, buat persamaan garis melalui titik negatif 3,1 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 2X plus 5. Pertama kita tentukan dulu gradien garis Y sama dengan negatif 2X plus 5. Gradiennya adalah negatif 2. Karena tegak lurus maka gradien yang digunakan adalah gradien yang kedua. Sementara negatif 2 adalah gradien yang pertama. Bagaimana cara menentukan besarnya gradien yang kedua? Kita gunakan rumus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Negatif 2 kali M2 sama dengan negatif 1, maka M2 negatif 1 dibagi negatif 2 sama dengan setengah. Nah, setengah inilah yang digunakan untuk membuat persamaan garis yang melalui titik negatif 3,1. Kita masukkan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 1 sama dengan setengah kali X min negatif 3. Kalau kurung biasanya kita buka, berubahlah menjadi Y min 1 sama dengan setengah dikali X plus 3. Y min 1 sama dengan setengah X plus
setengah kali 3 jadi 1/2. Y sama dengan setengah X plus 1/2 plus 1, maka hasil akhirnya adalah Y sama dengan setengah X plus 2/2. Bagaimana menentukan apakah sebuah titik terletak pada garis itu dari persamaan yang diketahui? Contoh soalnya adalah, apakah titik A 3,7 terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 3? Maka cara mencarinya adalah 3,7 artinya X sama dengan 3, Y sama dengan 7. Kalau kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X plus 3, atau Y-nya kita ganti dengan 7 dan X-nya kita ganti dengan 3, apakah persamaan itu benar atau salah? Ternyata 7 sama dengan 2 kali 3 plus 3 itu pernyataan yang salah, karena 7 tidak sama dengan 9. Maka titik A 3,7 tidak terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 3. Menentukan koordinat titik potong dari dua persamaan yang diketahui. Menentukan koordinat titik potong berarti mencari nilai HP, himpunan penyelesaian yang sama dari kedua persamaan itu. Contoh soal, tentukan koordinat titik potong dari garis Y sama dengan 3X min 5 dan garis Y sama dengan X plus 7. Karena berpotongan, maka Y garis pertama itu sama dengan Y garis kedua, atau 3X min 5 sama dengan X plus 7. X itu kita pindah ke kiri dan negatif 5 kita pindah ke kanan, sehingga berubah menjadi 3X min X sama dengan 7 plus 5. 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jika X sama dengan 6, maka nilai Y sama dengan 3X min 5 adalah Y sama dengan 13. Boleh juga X sama dengan 6 itu kita masukkan ke persamaan yang kedua, Y sama dengan X plus 7. Jadi Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 6, sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 13. Nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 13, itulah yang merupakan koordinat titik potong antara garis Y sama dengan 3X min 5 dan garis Y sama dengan X plus 7. Demikianlah sekilas tentang materi persamaan garis lurus. Semoga video ini dapat membantu Ananda semua untuk mempelajari persamaan garis lurus dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada materi matematika berikutnya. Terima kasih.